Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa innal asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama-sama dengan orang yang baik. Orang yang baik pasti kumpulannya orang baik, orang jahat dikumpulkan dengan orang-orang yang jahat. Oleh karena itulah masuk surga dan masuk neraka itu rombongan-rombongan. Maka carilah rombongan yang baik supaya masuk surga. Karena di dalam rombongan buruknya masuk surga. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Orang yang kafir itu masuk di nanti bawa ke neraka jahanam rombongan-rombongan. Idza ja'uha futikat abwaaba dan seterusnya. Ya. Kalau sudah sampai di pintu, bukakan pintu, blak-blak-blak nerakanya. Api kelihatan menyala-nyala gitu. Tapi ya juga wasiqal ladzina taqau ya rabbahum ila jannati zumara. Orang-orang yang takwa kepada Rabbnya itu juga dibawa oleh Allah rombongan-rombongan. Rombongan ahli sedekah, ahli tahajud, ahli baca Quran, suku orang yang suka taklim. Semua itu mempunyai rombongan sendiri-sendiri yang masuk surga sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ya, sungguh beruntung yang rombongannya rombongan baik ya. Kemudian kalau orang yang mau masuk surga itu diadakan upacara dulu, wa futikat abwabuha ya. Terus jadi dan dibukakanlah pintu-pintu surga. Ada wawunya. Kalau di dalam yang digiring neraka itu tidak ada wawunya, tidak ada wa futikat abwabuha, enggak. Futikat langsung. Bukakan blak-blak-blak itu neraka. Sehingga kelihatan semua. Tapi kalau yang masuk surga, ini ada di acara penghormatan dulu. Ini orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabuha wa qala alladzina khazanatuha dan berkatalah penjaganya ya. Kalau penjaga neraka kan bertanya alam ya'tikum rasulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum dan seterusnya ya. Apakah belum datang kepadamu wahai calon penghuni neraka ya. Jadi peringatan dari Tuhanmu, ayat-ayat dari Tuhan itu yang peringatan belum datang lah. Kok bisa kamu masuk neraka ya? Yang masuk surga, salamun alaikum tibtun, ya selamatlah kalian, beruntunglah kalian
masuklah ke dalam surga dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu alhamdulillah kita dikumpulkan orang baik. Itu adalah satu tanda ya bahwa kita nanti di akhirat juga akan dikumpulkan orang-orang disayang oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin orang baik akan dikumpulkan dengan orang yang jahat. Penghuni surga tidak akan bisa kumpul dengan penghuni neraka. Ya, karena Allah sudah memilah semuanya. Jadi mudah-mudahan kita tidak terjerumus menjelang kematian kita kepada perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itulah yang berbahaya sekali. Maka sering-sering kita membahas tentang tauhid. Ya, tauhid itu diulang-ulang. Syirik juga diulang-ulang. Karena itu susah sekali. Kadang-kadang kabur antara syirik dan bid'ah. Kadang-kadang nggak ngerti syirik dengan perbuatan maksiat itu. Ya, kalau syirik itu pasti maksiat. Kalau maksiat tidak hanya syirik saja, banyak jenisnya. Ya, nanti kita akan bicarakan keutamaan la ilaha illallah atau keutamaan tauhid berla ilaha illallah atau bertakwa kepada Allah. Kita dukung dengan beberapa ayat yang mendukungnya supaya kita puas. Baiklah, kita diawali dulu membaca ayat Al-Quran yang dibaca surat Ghafir, ya, surat Al-Mu'min, ya, ayat yang ke 7, 8, dan 9 dan 10 ya. Ya. 7, 9. Alat berapa Bu? 7, 8, 9, 10 ya? Yes, 7 sampai 10. Ya. Baiklah ya. Mudah-mudahan dengan membaca ini kita diingatkan oleh Allah. Kenapa kita senantiasa baca Quran? Al-Quran itu lain. Membacanya ngerti, nggak ngerti dapat pahala. Yang dengarkan juga sama dapat pahala ya. Ya, asalkan yang ketiduran pada saat ini ya enggak dengar. Ya jangan tidur. Ya meskipun HP-nya dirangkul sambil letak enggak apa-apa. Ngaji ke sekarang kan gampang. Sambil leyeh-leyeh ya sambil makan apa. Enggak bisa dirangkul Ustaz. Iya. Iya. Ya, itu enaknya ringannya loh. Sekarang dimudahkan oleh Allah. Kalau sekarang masih nggak ngerti agama, masih nggak bisa cara sholat yang benar, cara sujud yang benar, itu kan jadi aneh gitu loh. Ya, nanti ditanya oleh Allah Ta'ala, alam ya'tikum rasulun minkum, apakah belum datang kepadamu seorang rasul yang diantara kamu? Yatluna alaikum ayati rabbikum, yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu. Ya sudah ya. Wa yumdirunakum liqa yaumikum hata, dan memperingatkan akan pertemuan hari ini yaitu hari kiamat. Apa belum datang? Ya, sudah datang. Tapi mereka lebih mengutamakan hawa nafsu daripada mengikuti petunjuk. Jadi seperti sekarang kan enak kalau tidur yuk enak ini ya, tidur jam sekian itu barangkali ya tidur enak ya, padahal matahari sudah terbit ini. Matahari terbitnya jam 5 lebih 1 menit. Ya, terbitnya sekarang sudah 5 lebih 30 menit ya, sudah agak tinggi sedikit ya. Yang mau siap-siap untuk pergi ke kantor ngantarkan anaknya ini ya, yang tidak bisa mengikuti sampai akhir zaman ya, akhir kajian. Tapi saya sediakan kalau mau mengikuti sore hari itu saya akan selalu ngisi di Masjid Al-Jihad ya, di sana saya kirimi ya, kalau tidak belum sempat ada yang saya kirimi, ini saya kirimi di sini, nanti lewat anggota Asifa saya kirimkan ke sana. Kemudian saya japri satu persatu ya, orang-orang yang kira-kira layak diundang, yang pantas diundang ya, saya undang. Kalau orang-orang kira-kira diundang nggak ngereken ya sudah ya, nggak diundang. Ya, yang reken-reken saja ya kira-kira ini. Maka kadang-kadang saya doakan, waduh mohon maaf Ustaz, saya tidak bisa karena kajiannya bertepatan dengan kajian di kampung. Tidak apa-apa, mudah-mudahan nanti kalau ada waktu bisa gabung. Enggak dimarahi, Senin ini kok tambah gak ngaji. Ya, sudah ya, mudah-mudahan bisa suatu saat ya. Gak di Senin ini tiba saya lihat besoknya ikut ngaji ya, katanya tempuk ya mungkin karena mungkin pada saat itu nggak tempuk lagi. Pokoknya yang penting baik sangka aja bahwa semua di antara kita kepingin selamat, kepingin damai di dunia dan di akhirat. Jadi kita sudah disiapkan satu kajian yang lewat Zoom ini ada isi tauhidnya, ada akhlaknya, ada hadisnya, ada tafsirnya, ada ya fikihnya juga ada ya.
Jadi mungkin saya ambil fikih yang kadang-kadang agak berbeda dengan fikihnya secara umum, ya, berdasarkan beberapa kitab yang saya baca, yang paling kuat ya yang saya sampaikan pada jamaah ini. Jadi kalau mungkin jangan tersinggung kalau mungkin berbeda tidak apa-apa ya, kita boleh berbeda satu sama lain, apalagi masalah fikih. Tapi yang penting pada saat kita menyatakan itu dalilnya dari mana, ambilnya dari mana ya, supaya kita tidak disesatkan oleh fanatik buta gitu ya. Baiklah, kita baca aja Qur'annya. Ibu siapa, Bu? Bukatmi, Ustaz. Bukatmi yang Bukatmi, monggo baru mendengar kali ini Bukatmi ya membaca Quran. sudah sering baca, Ustaz. Oh, tapi untuk saya baru kali ini ya. Oh, sudah berkali-kali, Ustaz. Sudah berkali-kali. Pak Ustadz lupa, Pak Ustadz ingatnya sama saya terus. Oh iya. Pak, soalnya Pak Alwi itu menarik ya, senyumnya menyenangkan ya. Ya, kadang-kadang gregetnya juga. Ini yang menyebabkan Bu Alwi itu nggak bisa lepas ya ini gara-gara Pak Alwi ya gitu itu. Apalagi kalau lihat foto mudanya, Masya Allah kayak begitu. Ya. Baiklah, terima kasih. Monggo Bu Katmi dimulai membaca Al-Qur'annya ya, biar nggak tegang-tegang, dibaca tenang-tenang saja. Monggo Bu. Yes, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Membaca surat Ghafir ayat 4, surat 40 ayat 7 sampai dengan 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yahmiluna al-arsha lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul adzim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamaqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum id tud'auna ilal iman fatakfurun. Bagus, monggo.
Terjemah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Malaikat-malaikat yang memikul arsy dan malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih dengan memuji Tuhannya, dan mereka beriman kepadanya, serta memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman, seraya berkata, Ya Tuhan kami, rahmat dan ilmu yang ada padamu meliputi segala sesuatu. Maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan agamamu, dan peliharalah mereka dari azab neraka. Ya Tuhan kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka. Dan orang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, dan keturunan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan peliharalah mereka dari bencana kejahatan. Dan orang-orang yang Engkau pelihara dari bencana kejahatan pada hari itu. Maka, sungguh, Engkau telah menganugerahkan rahmat kepadanya, dan demikian itulah kemenangan yang agung. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, kepada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman, lalu kamu mengingkarinya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Assalamualaikum biasa sekali. warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan pembacanya Al-Quran sudah sangat luar biasa sekali, sangat bagus ya. Mudah-mudahan terus saja dilatih karena itu butuh latihan. Orang bulu tangkis misalnya pukulannya sudah baik, lobnya sudah baik ya, tetapi itu perlu dilatih ya, dilatih terus-menerus sehingga betul-betul menjadi sempurna ya, bacaannya menjadi sempurna. Dan ada tugas mungkin Bu Katmi ini ngajar orang lain ya. Cobalah di kampungnya ini ngekumpulkan beberapa orang, diajar. Memang kita untuk mengajari orang itu nggak gampang orang dia, ayo belajar karo aku gelem. Nggak. Tapi kalau kita bisa 1-2 orang, maka kata Nabi kita, seandainya ada 1 orang saja mendapat hidayah itu karena ajakanmu, ya, karena seruanmu, maka lebih baik dari harta kekayaan unta-unta merah. Ya, itu kekayaan yang paling mahal. Mungkin kalau kendaraan itu ya kendaraan Mercy, kendaraan yang paling mahal ya. Itu ya. Ini kalau 1 orang saja, bagaimana banyak orang? Maka dari itu Bu Katmi yang sudah bisa baca Quran ini jangan direndam, dimiliki sendiri ya. Cobalah orang lain untuk ditulari, diajak belajar. Mungkin kalau ada di rumahnya itu ada musola ya, di sana ya, di BCI dulu satu-satu itu di BCI diajak belajar ya. Aduh aku repot tidak bisa. Jangan sakit hati kalau ada orang seperti itu. Ya tidak apa-apa, nanti barangkali lain kali bisa. Ya nanti kalau ada orang setelah diajari, ngerti kan, ada tertarik nanti baca Al-Qurannya. Kita sudah tahu rambu-rambunya, Ustaz kita sudah selalu membimbingnya setiap pagi ya, ada yang belajar khusus di malam hari ya. Ini diajari aja. Jadi ada tugas, jangan sampai kita sendiri yang tahu. Ya seperti Bu Dwi, ini Bu Wati ya sebenarnya sama. Nah ini sudah ada tugas untuk menyiarkan Al-Quran, mengembangkan Al-Quran atau menyebarkan Al-Quran ini. Jadi yang pertama membaca ya. Anda pertama mau mendengar dulu, kemudian membaca ya. Kalau sudah membaca, memahami ya. Kalau memahami kemudian mengamalkan. Kalau sudah mengamalkan, menyebarkan. Jadi itulah nanti kita akan bebas dari tanggung jawab tentang Al-Quran. Karena Al-Quran besok di akhirat itu Al-Quranu hujjatulaka au aleka.
Quran itu akan membelamu di akhirat nanti. Atau sebaliknya menuntut kepada kamu. Ya, kita dituntut oleh Al-Quran karena satu, kita tidak mau peduli dengan Al-Quran. Ya, kita baca cuma dibaca saja, tapi nggak mau mengamalkan, dituntut sama Al-Quran. Ya. Jadi 5 hal tersebut harus kita miliki. Satu, ya, kita mau mendengarkan. Kalau juga Al-Quran dibaca. Yang kedua, ya, kita mau membacanya, belajar dan membaca tentunya. Kemudian yang ketiga memahami Al-Quran. Keempat adalah menyebarkan, keempat adalah mengamalkan, yang kelima adalah menyebarkan. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelima-limanya, ya, oleh Allah Ta'ala. Karena semua yang bisa kita lakukan itu atas dasar karunia Allah. Kita tidak bisa apa-apa kecuali diberi oleh Allah Ta'ala. Coba Pak Qodar dari Kaliasin bisa datang di sini. Ini kan perjuangan. Ya, kalau nggak perjuangan, nggak bisa. Ini karunia Allah, ya. Dulu Pak Qodar itu selalu datang di Juwingan ikut ngaji setiap pagi, padahal dia kecelakaan jatuh dari tangga itu digonceng sama istrinya, Masya Allah, ya. Kalau sungguh-sungguh baladina jahatu fina lanahdiyanahum subulana, orang yang sungguh-sungguh pasti diberi jalan oleh Allah Ta'ala. Kalau sungguh-sungguhnya kepingin paham, diberi kepahaman. Kalau sungguh-sungguhnya kepingin membaca pintar, diberi. Kalau dua-duanya sungguh-sungguh, dua-duanya diberi oleh Allah Ta'ala. Ya, ini tergantung kepada kesungguhan kita. Ya, Alhamdulillah, ya, Bu Katmi ini diberi oleh Allah. Sudah membacanya, sudah diberikan, sudah baik, sudah boleh mengajar orang lain, maka hendaklah kita mulai mengajar orang lain. Kadang-kadang kita nggak pede aja. Maksud saya aku ngajar ini, yang kok nggak ngisi-ngisinya. Enggak, ya. Belajar, diajak, dijawil orang itu. Ayo. Kalau perlu, kalau pagi habis sholat subuh, membawa 3 buntelan makanan atau jajan atau apa, diajak ngaji. Ya, orang biar mau. Bagaimanapun juga makanan itu akan memancing. Ya, orang mau mendengarkan. Jadi ada satu tempat, ya, saya ngaji kalau kemarin itu minggu pagi itu di Masjid Al-Muslimun sana itu setelah ngaji itu dikasih makan, banyak yang ngaji karena setelah ngaji dikasih makan, ya, itu karena ternyata kata Nabi itu wa'at imuto'am, dan berilah makan, itu memancing orang karena tidak semuanya pagi itu mempunyai sarapan. Timbangannya, ya, pertama kali mungkin tujuannya mencari sarapan, lama-lama, ya, kalau sudah masuk ke dalam dirinya di pendidikan agama, sarapan nggak penting, nomor berapa. Yang penting adalah tausiahnya, sehingga kita bisa mengamalkan tausiah itu. Bertahap, ya, bertahap. Ya, para sahabat dulu ingin ikut kepada Nabi, diajak perang, mau. Karena apa? Yang perang dapat bagian ghanimah, harta kekayaan yang banyak. Maka itu ikut daftar perang, ya, kepada ikut bersama-sama Nabi. Baik, saya bacakan ini. Ayat-ayat itu adalah para malaikat, ya, bertasbih, ya, kepada Allah dan memohonkan ampun kepada orang-orang mukmin. Jadi malaikat itu loh, ya, yang sudah seperti itu, sudah suci, nggak pernah melakukan dosa, itu ditugasi oleh Allah berdoa, memohonkan ampun kepada orang-orang yang sudah beriman ini. Dan doanya malaikat jadi dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Dan syaratnya apa? Yang didoakan itu imannya benar, bukan imannya kecampuran syirik. Ya. Maka dari itu Allah berfirman di dalam surat nomor 6 ayat 82 itu, alladzina amanu walam yalbisu imanu bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, yang imannya itu bersih, tidak kecampuran syirik sama sekali, itu ulaika lahumul amnu, mereka dijamin aman. Aman dari siksa kubur, aman dari bencana di padang mahsyar, aman dari penimbangan, aman dari lewat sirat sampai masuk surga. Nah, dijamin keamanan dan mereka senantiasa diberi petunjuk kalau imannya benar. Karena di sini nanti malaikat itu oleh Allah diperintahkan memohonkan ampun. Jadi kalau sudah dimohonkan oleh malaikat, ya diampuni sama Allah. Tapi yang mengerti kualitas iman ya hanya Allah sendiri. Maka dari itu yang diampuni ya dipilih. Yang memilih siapa? Ya Allah. Yang mudah-mudahan kita termasuk
yang dipilih ya, karena kita juga tidak tahu. Ya, kita baca ayat yang ke-7. Alladzina yahmilunal arsya. Alladzina itu sebenarnya terjemahnya orang-orang yang gitu ya. Orang-orang yang menusosing gitu ya. Orang-orang yang yahmilu memikul arsya. Arsya itu ars ya. Waman haulahu dan orang-orang yang di sekitarnya ya, yusabbihuna mereka senantiasa bertasbih bihamdi rabbihim dengan memuji Rabb mereka ya. Wa yu'minuna dan mereka semua para malaikat itu beriman wa yastaghfiruna dan senantiasa memohonkan ampun lilladzina amanu kepada orang yang beriman ya. Jadi ayat itu bukan lilladzina orang-orang yang, tapi para malaikat yang memikul ars ya. Memikul ars dan malaikat yang di sekitarnya. Jadi ars itu dipikul oleh malaikat sambil bertasbih dan malaikat di sekitarnya. Jadi yang memikul arsnya Allah itu ada 8 malaikat. Ya, 8 malaikat memikul arsnya Allah. Wa yahmiluna arsa rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Ya. Itu disebutkan di dalam ayat ya, ayat yang ke-17 suratnya surat Al-Haqqah. Ini Pak Tomo minta izin, Pak Tomo tidak bisa ikut ngaji ya. Ini siapa yang mau menggantikan baca, monggo silahkan. Ya Ustaz. Siap. Bapak Budi. Insya Allah siap Ustaz, siap. Siap. Boleh. Bu Wati ini selalu siap, selalu always ya. Saya selalu di depan kamera Ustaz, akan meninggalkan. Ya. Sami Bu Dewi. Tinggal metu dhisik ya. 17. Surat 69 ya Ustaz. Oke. Surat 69 ayat 17. Siap. Dan para malaikat berada di berbagai penjuru langit. Pada hari itu 8 malaikat menjunjung ars singgasana Tuhanmu di atas kepala mereka. Ini menerangkan ayat-ayat tentang terjadinya kiamat. Jadi besok itu yang memikul arsnya Allah. Ya, Allah bersinggasana bersama di atas 8 malaikat. Malaikatnya itu tentunya kuat-kuat. Yang gunung aja cuma dicabut dengan tangannya itu ada dibenturkan aja tidak bisa. Ini 8 malaikat memikul arsnya Allah. Ya, sambil mengatakan di dalam surat Al-Mu'minun tadi ayat 40 tersebut, ayat yang ke-7, alladzina yahmilunal arsya. Para malaikat yang memikul ars, waman haulahu dan malaikat-malaikat sekitarnya. Yusabbihuna senantiasa bertasbih bihamdi rabbihim dengan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna ya, dan mereka wa yu'minuna bih, dan mereka senantiasa adalah makhluk-makhluk yang paling beriman kepada Allah karena malaikat itu ya. Wa yastaghfiruna, dan dia senantiasa memohonkan ampun lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Jadi siapa saja yang beriman mengucapkan kalimat la ilaha illallah, meyakini betul-betul tidak ada syiriknya, mereka termasuk yang diamankan ini ya, didoakan malaikat ini. Nah ini. Lilladzina amanu Rabbana, doanya seperti ini. Ini doa ini bisa kita gunakan sebagai kita berdoa ini doa ini. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Ya Allah, rahmat dan ilmu meliputi segala-galanya. Jadi tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Ya, tidak mendapat rahmat dari Allah, tidak ada. Karena ilmu dan rahmatnya Allah meliputi segala sesuatu. Permintaannya malaikat itu, fakfir, ampunilah ya Allah, lilladzina tabu, bagi orang yang sudah bertobat. Jadi asalnya nggak sholat jadi sholat, asalnya jadi preman sekarang menjadi Pak Yai barangkali, atau menjadi apa, orangnya taat patuh kepada Allah, bertobat betul-betul kepada Allah, dimintakan oleh malaikat supaya Allah mengampuni dosa-dosa yang pernah lalu nih. Aku wattaba'u sabilaka, dan dia senantiasa mengikuti jalanmu, mempelajari Al-Quran, mengikuti tuntunannya, ya, kemudian mengikuti sunnah Rasul yang diperintahkan oleh Allah untuk memberi contoh kepada hambanya ini cara beribadah kepada Allah. Kemudian di ayat lagi,
Wakihim dan peliharalah mereka ya Allah azaban jahim dari siksa neraka jahim. Neraka jahim, neraka yang panasnya luar biasa. Jadi malaikat itu nggak ada keperluannya dengan kita. Ya, ini kita sedang tidur, sedang makan, sedang apa saja. Kalau kita beriman, malaikat memohonkan ampun barangkali kita terjerumus kepada perbuatan dosa, entah ngerasani, entah berbuat maksiat apa saja, malaikat memohonkan ampun. Namun tentunya kita juga harus mohon ampun kalau terpeleset kepada perbuatan dosa, karena istighfar ya dari perbuatan maksiat itu diperlukan dan harus dilakukan oleh seseorang istighfar. Ya. Kemudian doa yang kedua ayat 8. Rabbana ya Rabb kami, ya, paham ya? Jadi doa itu kalau kepingin doa yang banyak, peluangnya untuk diterima oleh Allah doa kita kepada Allah, gunakanlah kalimat Rabbana, ya. Karena di dalam Al-Quran banyak Rabbana. Kemudian yang kedua Allahumma, ya, mintalah kepada Allah dengan doa Allahumma Allahumma atau Rabbana. Ada Rasulullah pernah bercerita kepada orang-orang yang dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam perjalanan jauh itu juga peluang untuk dikabulkan doanya besar. Kemudian rambutnya nggak tertata, aut-autan, dan mukanya berdebu. Itu orang yang seperti orang itu adalah peluang untuk dikabulkan doanya besar. Karena mereka menunjukkan orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang butuh kepada Allah. Ya, ini. Kemudian juga dia kemudian menengadahkan tangannya. Jadi doa itu juga menyebabkan dikabulkan oleh Allah Ta'ala kalau doa itu dibaca dengan menengadahkan tangan, mengangkat kedua tangannya. Kemudian dia berkata, Rabbana, Rabbana. Lah ini kalau sudah seperti itu mestinya Allah langsung akan mengabulkan. Namun sayang kata Nabi kita, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kesehariannya dia bergelut kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Nah, Nabi di ujung itu mengatakan, bagaimana doanya akan dikabulkan oleh Allah kalau sudah seperti ini. Ya. Jadi kalau begitu doa itu akan tertolak karena makanan kita tidak halal, ya, minuman tidak halal, penghasilan kita tidak halal. Ya. Mungkin kita jadi kepala bagian, ya, kemudian nyunat apa bagian atau mungkin jatahnya anak buah yang di bawah ini. Nah inilah ya, itu berdosa menyebabkan doanya tidak dikabulkan. Ya, ayat yang 8. Rabbana ya Rabb kami wa adkhilhum, dan masukkanlah mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang yang beriman yang sudah bertobat mengikuti jalannya Allah dulu. Masukkan ke dalam surga. Ya Rabbana wa adkhilhum jannatin, ya, ke dalam surga adnin, surga Aden namanya. Jadi jenis salah satu surga yang penuh keistimewaan, penuh kenikmatan itu namanya surga Aden, ya. Allati wa'adahum, yang telah engkau janjikan kepada mereka di dunia ini bagi mereka yang beriman dan beramal soleh, ini ada bagian surganya nama surga Aden, ya. Itu akan diberikan kepada mereka itu. Wa man salaha min abaihim, juga masukkanlah orang-orang soleh, ya, di antara nenek moyang mereka. Jadi yang tidak didoakan tidak hanya dia yang sudah bertobat dan memperbaiki diri ini, tapi juga nenek moyangnya yang dulu-dulu sudah meninggal ini, ya, dimohonkan ampun oleh malaikat ini. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, ya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Jadi kita dimohonkan oleh malaikat itu dikumpulkan dalam satu kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu rahmat yang besar yang diperoleh oleh umat Muhammad ini. Selain umat Muhammad tidak ada yang diberi seperti ini. Didoakan malaikat itu tidak ada. Saya nggak ngerti apakah di agama Hindu, agama Buddha itu ada malaikat atau tidak, saya nggak ngerti. Surganya kayak apa saya juga nggak ngerti. Ya. Tapi yang jelas bahwa Islam itu jelas. Ada di kubur, ada siksa kubur, nikmat kubur, hari kebangkitan, hari penimbangan, hisab, kemudian ada surga dan neraka. Dan itu sangat mudah sekali dipahami bagi mereka yang beragama ini. Kemudian di ujungnya, ya, ini innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau maha
Aziz maha perkasa dan maha bijaksana. Jadi mana yang berat? Mungkin dia pada saat melakukan satu dosa, mereka itu tidak sengaja melakukan dosa. Tapi karena tergelincir saja. Karena teman-temannya diajak, dibisik, kemudian maunya tidak mau. Tapi mungkin karena ketergelincirannya dia melakukan suatu perbuatan dosa itu, dimohonkan ampun sama malaikat. Ini enaknya, ya mudahnya ini. Kemudian ayat yang ke-9. Waqihimus sayyi'at. Dan peliharalah mereka ya Allah dari pembalasan perbuatan buruk yang pernah dilakukan mereka di dunia dulu. Artinya jangan mereka hukum ya Allah, ampuni dosanya dan jangan dimasukkan ke dalam siksamu. Ya, dia selamatkan dari siksamu. Wa aqihimus sayyi'at. Wa man taqis sayyi'ati. Barang siapa yang diselamatkan oleh Allah dari pembalasan amal buruk yang pernah dilakukan ini, faqad rahimtah, maka sungguh ia telah mendapat rahmat yang besar dari Allah Ta'ala. Jadi berbuat jahat diampuni sama Allah, tidak dibalas, faqad rahimtah, maka sungguh orang seperti adalah orang yang sangat beruntung dapat rahmat dari Allah. Wa dzalika huwal fawzul adzim, itulah keuntungan yang paling besar bagi orang ini. Sudah berdosa, diampuni dosanya, tidak dibalas dengan siksa, kemudian amalnya dilipat gandakan, maka sungguh mereka adalah orang yang paling beruntung di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk ini. Nah, ada satu ayat saya cuplikkan di sini, orang yang masuk neraka itu besok ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu menyesal. Ya, menyesal luar biasa, ngetuni awake dhewe gitu loh ya. Kenapa? Ya, konsul teman-teman semua yang ikut ngaji, mendengarkan penyajian, dilihat sudah masuk surga semua. Hanya dia sendiri yang tidak masuk surga. Dia masuk neraka. Maka akhirnya gegeran di antara penghuni neraka sendiri. Ya. Dia menuju kepada temannya, kalau bukanlah karena kamu saya sudah menjadi orang yang mukmin. Kita baca dulu ayatnya, ayat yang 10 ini. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang tatkala di dunia dulu kafir, ingkar, tidak percaya kepada ajarannya Rasulullah, tidak percaya kepada Allah, ya. Innalladzina kafaru yunaduna, mereka diseru, dipanggil oleh Allah Ta'ala, lamatullah, sungguh kebencian Allah, ya. Apakah yang mengambil malaikat? Tapi kalau kelihatan redaksinya seperti malaikat ini, lamaktullahi, sesungguh kebencian Allah itu akbaru, lebih besar mimaktikum, dari kebencian dirimu sendiri, mimaktikum angkusakum, dari kebencian dirimu sendiri, itu ta'auna, tatkala kamu disuruh ilal iman, untuk beriman, ya, fatakfurun, maka kamu malah jadi orang kafir, ya. Kenapa dulu tidak kafir? Inilah gara-gara teman saya, ya, temannya. Jadi yang disalahkan siapa? Temannya, ya. Coba kita lihat gegerannya, ya, orang itu saling cela-mencela dan caci mencaci, ya, di akhirat kelak. Di surat As-Saba, surat berapa Saba ini? Surat Saba, surat berapa, Bu? Surat 34. 34, benar, ya. Coba kita baca saja ayat 31-32. Monggo. Ibu siapa? Bu Dwi apa Duwati? Monggo salah satu. 31 nih Ustaz. Oke. Surat As-Saba 31. Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan kalau kamu melihat ketika orang-orang yang dolim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin. Nah, inilah menyesalnya kayak begitu. Hati-hati, kita betul-betul dilihatnya nih, ya. Orang berteman dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang durhaka kepada Allah, itu katut mereka. Dan tak kala dimasukkan neraka, gegeran satu sama lain. Ya, di dalam ayat disebutkan, ya, mereka mengatakan begini, laula antum, kalau bukanlah karena kamu,
lakuna mukminin, aku mesti jadi orang mukmin. Gara-gara kamu itu apa? Aku tidak judi, tidak berzina, tidak yang lain perbuatan maksiat, tidak ngerampok, ya, tidak begal dan lain-lainnya. Itu karena ajakan laula antum, kalaulah bukan karena kamu, lakuna mukminin, tentu aku akan menjadi orang yang mukmin. Itu dia jadi orang yang diajak dulu, menyalahkan yang ngajak, ya. Yang mengajarkan yang ngajak itu. Atau mungkin gara-gara ikut partaimu atau ikut golonganmu, aku masuk neraka. Aku dulu sudah mengikuti golongan partai yang diamankan oleh Allah. Gara-gara kamu ajak sih, aku keluar dari golongan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Ta'ala, ya kena celaka ini. Apa jawabnya yang ayat yang ke-32-mu? Monggo. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak, sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa. Iya, ini yang disalah nih gak mau. Itulah yang terjadi besok di akhirat. Orang satu sama lain penduduk neraka itu saling menyalahkan, ya. Mereka tidak mau mengakui bahwa dirinya yang salah, ya. Wa qala ladzina istakbaru, dan berkatalah orang-orang yang menyombongkan diri lilladzina ifu kepada orang-orang yang lemah, yaitu orang-orang yang diajak dulu itu, anahnu apakah kami sadat naku yang telah menghalangi kalian anil huda dari petunjuk, ya, ba'da idjakum setelah petunjuk datang kepadamu. Apa aku pernah mengadang kamu mau pergi ke masjid, kemudian kamu tarik, ya, kalau kamu nggak mau ikut sama saya, diancam? Enggak, ya. Ya, di sini, ya, bahkan, ya, kuntum kalian itu mujrimin, memang kalau orang yang berkafir sendiri, orang yang berdosa sendiri, bukan saya, ya kamu sendiri. Ayat 33 biar engkel-engkelan orang di neraka itu kita tahu, moga Bu. Ayat berapa Ustaz? 32? Iya, 33. 33, Bu. Iya. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Tidak, sebenarnya. Ulangi salah bacanya. Enggak, Bu? Surat Saba ayat 33, Ustaz. Iya, tadi ada kalimat tidaknya yang enggak boleh dimasukkan, enggak. Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri. Ya, tidak. Sebenarnya tipu dayamu lah pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kepada kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya. Mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Perhatikan, Allah Ta'ala itu hadir. Hal yujzauna, ya, tidaklah mereka dibalas ila makanu ya'malun, kecuali amal mereka sendiri. Jadi sampai dikalungi besi yang panas, ya. Kemudian dibelenggu itu karena amalnya sendiri, ya. Jadi orang-orang kafir itu yang masuk neraka besok itu getun jadinya itu, ya. Kok gak gelem beriman saya, ya. Kata malaikat ini, ya, Allah kebenciannya kepada kamu, ya, tatkala di dunia dulu disuruh kon iman kok tambah kafir, itu lebih besar dari kebencianmu pada dirimu pada saat ini, ya. Kamu sudah benci karena menyesal. Kenapa tidak mau beriman? Allah Ta'ala sudah jelas. Diberikan oleh Allah kitab, petunjuk, nabi, segala-galanya. Kok tidak beriman itu bencinya Allah, ya, besar-besar sekali. Oleh karena itu, jangan menyesal sekarang. Rasakan saja. Orang kafir itu orang yang menjadi penghuni neraka dan tidak akan pernah bisa keluar selama-lamanya. Ya, tentunya kalau Allah menghendaki alim, ya terserah Allah. Tapi di keterangan orang kafir tidak akan pernah keluar dari neraka. Tetapi kalau orang mukmin, orang yang beriman, ya, masuk neraka karena dosanya, karena kesalahannya, maka disesuaikan dengan kadar kualitas dosa yang dikerjakan ini.
Kalau harus masuk neraka 1 hari ya 1 hari. Kalau mungkin 1 bulan, 1 bulan, 1 tahun ya 1 tahun. Allah Ta'ala tidak pernah mendolimi. Akan diperlakukan sesuai dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu hati-hatilah kita. Jangan sampai kita terjebut perbuatan maksiat. Baik ya. Itu dari Al-Quran. Ya, sekarang kita lanjutkan kepada keutamaan la ilaha illallah atau keutamaan tauhid gitulah ya. Dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bertakwa dengan bertauhid itu memang sejalan ya. Nah, ini kita bisa lihat di buku Prinsip Dasar Islam. Ya. Prinsip Dasar Islam buku halamannya 75. Ya, 75. Ada yang bawa? Ada Ustaz. Oke, buat bawa ya? Ya, Bawa sudah Ustaz. sampai nomor 4 itu Ustaz. Sudah sampai nomor 4 itu kemarin. Sudah sampai nomor berapa, Bu? Nomor 4. Ini saya catat tanggalnya sudah. Iya, bagus ya. Yang nomor 4 sudah? Ya, sudah itu sudah. Al-Hujurat itu sudah. Sekarang kelima. Ya, sekarang nomor 5 ya, Bu ya? Iya, leres Ustaz. Ya. Monggo Bu dibaca Bu Wati nomor 5. Iya. Nomor 5, tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad SAW adalah orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan penuh keikhlasan dari dalam hatinya. Ya, jadi kalau kita membaca ya surat nomor 98 itu surat apa? 98. Surat apa? Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Monggo silakan dibaca surat Al-Bayyinah. 7 dan 8. Ya Ustaz, 98. 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 ya Ustaz. Ye. Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. 8. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ya, jadi tauhid merupakan satu-satunya sebab untuk mendapatkan ridho Allah. Ya, jadi kalau tidak bertauhid otomatis ya ridho Allah sulit diraih ini ya. Dan orang yang paling bahagia dengan syafaat Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling ikhlas membaca la ilaha illallah. Kita kembali ke belakang sedikit Bu, halaman 62. Halaman 62 itu ada hadis ya, ada hadis yang menjelaskan itu tentang keuntungan orang yang mendapat ini ya. Halaman 62 hadis yang bahas sendiri. As'adan nasi bisafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah kholison min qalbihi au nafsihi. Maka terjemahnya Bu. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas dari hati atau jiwanya. Iya, ya, itulah keutamaan tauhid. Jadi saya padukan dengan hadis-hadis dengan ayat-ayat Al-Quran. Jadi ayat yang ke-7 tadi ya. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan iman itu mendorong dirinya untuk beramal soleh. Ulaika mereka itulah ya. Mereka itulah ya. Mereka ya. Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Karena mereka penghuni surga, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cacat, ya, tidak ada yang jelek, semuanya baik, ya, tidak ada yang buntung kakinya, tidak ada. Sedangkan kalau di neraka itu semuanya cacat, dan tidak ada yang tidak cacat. Apakah pingkor, ya, apakah bibirnya itu terbakar separuh dan seterusnya. Tetapi kalau yang di surga itu ulaika hum khairul bariyah, mereka itu sebaik-baik makhluk ya. Kalau begitu orang yang beriman beramal soleh itu
Jazauhum, balasan mereka, inda rabbihim, di sisi Rabb mereka. Jannatu Aden, surga Aden namanya ya. Tajri, yang mengalir mintah dia dari bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Abadan, selama-lamanya, kekal selama-lamanya. Jadi di neraka itu tidak akan pernah kita takut keluar dari neraka. Orang yang dari surga, orang yang sudah masuk surga tidak akan bisa masuk neraka. Tapi orang yang di neraka, kalau orang mukmin yang dihukum karena salahnya bisa masuk surga. Yang kekal selama-lamanya ini hanya orang-orang yang kafir. Karena di dalam surat Al-Hijr ayat kedua itu Allah berfirman, rubbama yawadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu nanti di akhirat tatkala melihat satu persatu orang mukmin dikeluarkan dari neraka, setelah hukumannya selesai, dia membayangkan, coba awak-awak kemudian jadi wong muslim ya, tentu tidak akan kekal di dalam neraka. Ya, itu ada sebagian dari paham yang kalau si neraka yang neraka, gak mungkin si neraka pindah surga tidak ada. Yang di surga memang tidak mungkin ke neraka. Kalau yang di neraka masih akan mungkin ke surga ini, karena Anda ada ayatnya, nggak ada hadisnya. Namanya orang keterbatasan, dia tidak tahu seluruhnya ayat, ya sudah mengatakan bahwa tidak ada. Ya. Ada, mungkin lepas dari pengawasan atau penglihatannya bahwa Allah menerangkan bahwa orang-orang yang masuk neraka ini, tatkala melihat orang-orang mukmin dikeluarkan satu persatu dari neraka karena mereka selesai hukumannya. Sehingga bayangkan, laukanu muslimin, ya seandainya saya sudah jadi orang muslim, mesti tidak akan kekal di dalam neraka. Itulah gambarannya. Jadi abadan selama-lamanya ini. Ya, radhiyallahu anhum, Allah ridho atas mereka, yang mereka beriman beramal saleh itu, ya. Waradu'an, mereka pun juga puas dengan pemberian Allah berupa surga ini. Ya, dzalika liman khasyya rabbah, yang demikian itu untuk orang yang takut kepada Rabb-nya, kepada Tuhannya. Jadi kita takut, ya. Maka itu di dalam surat An-Naziat, ya, surat An-Naziat itu surat nomor berapa Bu surat An-Naziat, Bu? Bapak ada kan surat An-Naziat? Wan-naziati gharqa wan-nasiqati nasqa. Surat 79. 79. Ayo, berapa ayat surat An-Naziat itu? An-Naziat itu cuma berapa ayat ya? Cuma berapa? Cumanya disebutkan dulu terus berapa ya? 46 kalau nggak salah ya Ustaz. 46 ya? 46, betul 46 ayat ya. Itu di surat di juz amma yang paling panjang itu justru surat An-Naziat. Ayatnya lainnya itu di bawah 46 ya. Ya, di bawahnya lagi itu surat nomor 80, surat Abasa itu 42 ayat. Kemudian lainnya di bawahnya semua. Baik, kita lanjut. Yang keenam. Yang termasuk orang keutamaan tauhid nomor 6, monggo Bu, baca. Nomor 6. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dijamin masuk surga. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang mati dan ia mengetahui bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah, maka ia akan masuk surga. Terus, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, ia masuk surga. Ya, begitulah ya. Man mata, barang siapa mati. Jadi kalau terjemahannya meninggal ya. Wa huwa ya'lamu, dan dia mengetahui annahu la ilaha illallah, sesungguhnya la ilaha illallah, tidak ada ilah, memang hanya Allah saja. Maka dia siap diatur, siap untuk mentaati, siap ya segala macam perintah dikerjakan, siap dia mengerjakan itu ya karena dia tahu la ilaha illallah itu ya. Maka dakhala jannah, kata Nabi, kita pasti dijamin masuk surga, gampang ya. Masuk surga itu la ilaha illallahnya bukan la ilaha illallah mati, la ilaha illallah yang tahu hakikatnya bahwa dia tidak boleh syirik meskipun sedikit, seperti disebutkan di dalam surat nomor 6 ayat 82 ya. Nomor 6 alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kita lanjut aja ya. Hadis yang kedua ini. Man mata
Barang siapa yang meninggal dunia, mati, la yusriku billahi syai'an, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, dakhalal jannah, pasti dijamin masuk surga. Inilah ya mudahnya orang masuk surga. Di situ tidak ditanyakan sholatnya, ditanyakan puasanya, tidak ditanyakan hajinya, sedekahnya dan seterusnya. Kenapa? Nah, orang beriman, la ilaha illallah, pasti taat kepada Allah. Allah memerintahkan sholat, pasti sholat. Memerintahkan puasa, pasti puasa. Jadi tidak layak orang yang mengatakan la ilaha illallah nggak puasa. Ya, mengatakan la ilaha illallah kamu tidak mau bisa haji, nggak mau berangkat haji. Tidak layak seperti itu. Oleh karena itulah ya, barang siapa mati yang tidak syirik, syaratnya tinggal satu, syirik saja. Yang tidak syirik kepada Allah sedikit pun pasti masuk surga. Yang lain tidak dipersyaratkan. Sholat, puasa, dan lain-lain tidak, karena itu otomatis pasti dikerjakan. Orang-orang yang syirik pun juga kadang-kadang nggak puasa, ya haji, bahkan mungkin berkali-kali, ya, sing anak nih duit barang seperti itu. Tapi persyaratan terakhir tidak syirik kepada Allah Ta'ala, ya, karena orang yang tidak syirik itu pasti bersih ibadahnya. Yang ketujuh, maka Bu. Yang ketujuh, orang yang bertauhid akan diberikan oleh Allah kemenangan, pertolongan, kejayaan, dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Surat Muhammad ayat 7. Ya, jadi ini yang saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, intang surullaha, kalau kamu menolong agama Allah, ikut menyiar-nyiarkan, hidupkan agama Islam dengan menerangkan kepada umat ini sehingga umat ini tidak menjadi sesat, ya itu menolongnya. Yang surkum, pasti Allah akan siap untuk senantiasa menolong kalian. Wa yusabit aqdamakum, dan kalian dikokohkan pendiriannya, kedudukannya, ya. Jadi tidak akan mungkin kedudukan dimuliakan menjadi hina, tidak akan. Dan masih ada ayat yang cukup panjang, itu janjinya Allah di surat An-Nur ayat 55, monggo Bu. Surat An-Nur ayat 55, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, yang artinya, dan Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal solih, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoinya untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan mengubah keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku dengan tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Tetapi barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Ya, jadi janjinya Allah itu jelas hanya untuk orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal soleh. Jadi nanti yang akan dipilih kita sebagai pemimpin bangsa ini, ya, ini mudah-mudahan yang disebutkan di surat An-Nur ayat 55, beriman dan beramal soleh yang tidak syirik. Karena kalau sampai kalau mereka itu dipilih kemudian syirik, amalnya tidak amal soleh, jadinya maka mereka itu disebutkan, ya, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Orang yang fasik sudah ditolong oleh Allah tetapi tidak memenuhi janjinya. Yang ke-8, monggo Bu. Yang ke-8, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan amal solih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, masa kita nggak percaya sama Allah Ta'ala? Janjinya pasti. Man amila solihan. Yang pertama, ya, kalimatnya man amila solihan,
mantu siapa saja, ya. Nggak peduli apa orang Jawa, orang Madura, orang bule, ya, atau orang kulit coklat, siapa saja, ya. Amilah solikan yang amalnya soleh. Amal soleh itu amal yang niatnya karena Allah, ya. Kemudian mengerjakannya sesuai dengan perintah. Contoh Rasulullah itu amal soleh. Min zakari, baik laki-laki, unsa atau wanita, wa mu'min, dan amal soleh itu disertai keimanan kepada Allah, keyakinan kepada Allah, bahwa Allah akan membalasnya dengan balasan yang baik. Falanuhyiyannahu, ya, sungguh kami akan berikan kehidupan kepadanya, ya. Diberi kehidupan, rezeki, ya, keluarga, dan apa saja, ya, hayatan thayyiban, dengan kehidupan yang baik, nggak banyak utang, atau bahkan tidak punya hutang, uangnya melimpah, ya, nggak punya tanggungan, pokoknya sudah enak lah hidupnya ini, dijanjikan asalkan beriman, beramal soleh, dan itu pasti, ya. Siapa yang masih suka, ya, duitnya oke tapi utangnya podo-podo, sama-sama okenya belum, itu belum diberi hayatan thayyibah, ya. Orang yang sering memberi misalnya, duitnya tetap banyak saja, ya, harta-hartanya masih melimpah, dan ya, orang taat betul kepada Allah. Amal soleh, laki-laki sama, perempuannya sesama, asalkan syaratnya ia beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kehidupan dengan kehidupan baik. Itu tatkala di dunia. Kalau di akhiratnya, walanajziyannahum, dan sungguh akan kami balas mereka, ajrahum, pahala mereka, biaksani, dengan yang lebih baik lagi. Jadi di dunia rumahnya mewah, kendaraannya bagus, istrinya cantik, ya, kemudian yang perempuannya, ya, suaminya gagah perkasa dan lainnya, yang nggak pernah sakit-sakitan umpamanya, ya. Ini diberikan oleh Allah di dunia, dan nanti di akhirat menjadi lebih baik lagi dari itu, ya. Makanu ya'malun, dari apa yang mereka kerjakan. Itulah orang yang bertauhid kepada Allah, dijanjikan kehidupan yang baik di dunia, di akhirat balasannya lebih baik lagi, ya. Keutamaan tauhid yang nomor 9, monggo Bu. Tauhid akan mencegah seorang muslim dari kekekalan dalam neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila penghuni surga masuk ke surga dan penghuni neraka masuk ke neraka, maka setelah itu Allah pun berfirman, keluarkan dari neraka orang-orang yang di dalam hatinya terdapat seberat biji sawi iman. Maka mereka pun dikeluarkan dari neraka. Hanya saja tubuh mereka sudah hitam, legam bagaikan arang. Lalu mereka dimasukkan ke sungai kehidupan. Maka tubuh mereka tumbuh berubah sebagaimana tumbuhnya benih yang berada di pinggiran sungai. Tidakkah engkau perhatikan bahwa benih itu tumbuh berwarna kuning dan berlipat-lipat? Iya, jadi orang-orang yang dosa dimasukkan neraka karena dosanya tadi, besok setelah hari pengadilan, ya, ini ternyata Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang masuk neraka yang sudah geseng, ya, karena dibakar, ya, saking lamanya, mungkin setahun, 2 tahun, mungkin 1 abad, ya, 100 tahun, ya, gak tahu, sampai gosong gitu, yang gak kelihatan, matanya udah ireng semua, hitam, kemudian diambil. Di pintu surga, di depan surga itu ada namanya Nahrul Hayan, ya. Nahrul Hayan itu sungai kehidupan, ya. Nahril Hayan di sini disebutkan Nahril Hayan, sungai kehidupan. Begitu dimasukkan sana, dibawa, dilemparkan kepada sungai itu, maka jadilah ia bersih, ya, putih kembali seperti kecambah atau tetumbuhan yang kalau ada banjir itu ada tumbuh, ya, karena banyak sampah-sampah itu yang ada di sana, kelihatan tumbuhan itu menjadi kelihatan bersih itu, ya, di anda itu. Inilah orang-orang yang asalnya dari neraka oleh Allah dipindah ke dalam surga karena rahmatnya Allah, ya, yang terakhir ini. Nah, ini tentunya hanya orang yang bertauhid kepada Allah, sedangkan orang yang kafir, orang yang syirik kepada Allah, maka dia akan kekal terus menghuni neraka, ya. Monggo ayat 10, ayat yang 10. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas,
maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Allah Ya. berfirman, yang menciptakan mati dan hidup supaya Dia menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Dan Dia Maha Perkasa, lagi Maha Pengampun. Terus? Dalam ayat yang mulia tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan amal yang baik, tidak dengan amal yang banyak. Amal dikatakan baik atau soleh bila memenuhi dua syarat, yaitu satu ikhlas dan dua ittiba atau mengikuti contoh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa kalimat la ilaha illallah pada hari kiamat lebih berat dibandingkan langit dan bumi dengan sebabnya ikhlas. Iya. Jadi la ilaha illallah yang memberatkan timbangan amal kebaikan tatkala dihisab nanti, karena ada seorang yang sudah tidak ada amal baiknya sama sekali, dan ternyata amal buruknya itu jauh berat sekali sudah. Tidak ada. Maka tinggal satu saja yang diandalkan adalah pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka satu kalimat yang ditulisan ke satu tulisan itu la ilaha illallah, ditaruh di anak timbangan, tiba-tiba timbangan itu menjadi sangat berat sekali, maka akhirnya dia masuk ke dalam surga karena kalimat la ilaha illallah yang nilainya memang tidak bisa dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Tetapi la ilaha illallah yang berlaku adalah la ilaha illallah yang diucapkan dengan setulus ikhlas, setulus hati, semurni-murninya keluar dari hatinya. 11, semoga Bu masih ada. Dan mendapat rasa aman. Orang yang tidak bertauhid selalu was-was dalam ketakutan, tidak tenang. Mereka takut kepada hari sial atau punya anak lebih dari 2. Takut tentang masa depan, takut hartanya lenyap, dan seterusnya. Iya, ini susahnya orang yang tidak bertakutan. Apa-apa yang tidak perlu ditakuti, takut. Maka dari itu besok siapa-siapa yang tatkala di dunia itu ya takut kepada selain Allah, maka tatkala masuk kubur ini semua yang ditakuti itu akan datang kepadanya dan menyiksanya sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai kita takut kecuali kepada Allah, karena hanya Allah saja yang bisa membalasnya. Lihat di dalam surat Yunus, ya, surat Yunus, surat nomor berapa, Bu? 11, Ustaz. Surat Yunus kok 11? 10 itu. 10 ya. 10 ya, 10 ayat 62 63 ya. Monggo, Bu. Ini Ustaz, 62. Ingatlah wali-wali Allah itu, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. 63, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Iya, ya, iman dan takwanya itulah yang menyebabkan tidak ada ketakutan. Untuk apa selain Allah ditakuti? Lo punya apa dia? Virus misalnya. Virus itu ciptaan Allah, makhluknya Allah. Dia bisa masuk ke tubuh seseorang itu kalau diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan ya tidak. Ya, kenapa diizinkan? Allah punya hikmah di balik itu semuanya. Kalau orang beriman, tidak ada ya yang menyebabkan mereka menjadi kalang kabut ketakutan ini. Oleh karena itulah, apa balasannya disebutkan di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-64. Moga, Bu. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemenangan yang agung itu. Baiklah, saya kira sampai di sini dulu. Sampai 11 tolong ditandai, Bu Dwi. 11 ya. 12 Ustaz. Ya, masuk 12. 12 belum ya? belum. 12 sampai yang terakhir itu 17 ya. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa membahasnya ya. Dan saya masukkan beberapa ayat yang tidak ada di situ, saya masukkan. Dan cari ayat yang setelah itu kok mirip-mirip ayat yang ini yang dimaksud itu, saya bacakan. Baiklah, ya monggo saya kembalikan kepada Bapak Profesor Dr. HMA. Amin.